Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya di semester 3 ya. Semester 3. Berapa lama kalian libur itu? Ada 2 bulan ya? Ini ada? Terakhir ini bulan apa ini? September, Oktober, Juli ya? Ya hampir 2 bulan. Ya lumayan tanak. Ya semoga apa yang kalian refresh kembali ya waktu kita liburan, kalian liburan itu bisa kembali lagi on untuk menghadapi semester genap ini. Sudah sering disampaikan ya bahwa iya gitu kan semester ganjil itu khususnya yang semester 3 itu sudah masuk ke beberapa mata kuliah inti ya. Mata kuliah inti. Mata kuliah inti yang kaitannya yang berkaitan langsung dengan profesi elektromedis ya. Jadi saya mohon dasar-dasar yang kemarin sudah dipelajari di semester 1 dan 2 ini menjadi bekal kalian untuk menghadapi semester ini. Tapi tidak usah begitu banyak khawatir karena biasanya tiap mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah dasar. Kekecilan? Ya, sebentar. Ada enggak settingan volumenya ya? Sebentar. Kalau seperti ini lebih mana? Lebih Pas. Pas ini. Oh iya, dan enggak usah pakai mic aja. Oke, yang bawaan lagi. Oke, saya harap di semester ini lebih yang kalau kemarin tuh semangat belajarnya mungkin masih 50% ditingkatkan lagi karena ini berkaitan dengan mata kuliah inti dalam pembelajaran sebagai tenaga elektromedis. Walaupun ada beberapa yang 1-2 mata kuliah menjadi pendukung ya. Salah satunya ini ada microcontroller, nanti ada aplikasi komputer. Ini menjadi dasar pendukung istilahnya. Oke. Di semester ini, semester 3 ini kaitannya dengan mata kuliah microcontroller ini. Microcontroller ini hasilnya lanjutan dari bahasa pemrograman ya, yang kemarin sudah kita pelajari di semester 2 tentang pemrograman komputer yang menggunakan bahasa C. Ya. Di microcontroller juga sama basicnya menggunakan bahasa C. Ya, kalau ketemu saya bahasa coding terus ya. Ya semoga tidak tambah bingung tapi tambah paham ya. Saya kira untuk sintaknya di microcontroller ringkes ya, tidak seperti kalau mungkin di bahasa si kompleks ya, ini lebih ringkes. Cuma ada beberapa yang masih bisa kita sama alur dari bahasa programnya, tapi ada yang ketambahan. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, mungkin di pertemuan awal ini materi sudah RPS sama materi pertemuan 1 sudah saya share di grup ya di Siato ya, di Siato. Saya harap ada teman-teman sempat mendownload dan membacanya ya. Supaya nanti yang akan kita beri selama 1 semester ini bisa apa istilahnya? Saling mengingatkan, oh semama kemarin masih ada yang kelewat ya, kalian bisa mengingatkan. Oke, sebentar saya share screen. Oke, kita pelajari dulu RPS ya dari mata kuliah microcontroller ya. Yang di Telegram itu beda dengan Zoom. Kalau Zoom ada videonya bisa tampil, ini tidak ada. Hanya materi share screen-nya. Oke, microcontroller ditempatkan di semester 3 dengan beban bobot SKS, teori 2 SKS, dengan praktikum 1 SKS.
Jadi nanti untuk pembelajaran teori kali ini ya minimal kurang lebih 50 kali 2 karena 2 SKS ya, 50 kali 2 yaitu 100 menit kurang lebih. Dan di Alto-nya sudah saya setting minimal 100 menit ya. Silakan yang belum presensi silakan presensi di Alto. Oke, untuk sampai pembelajaran diri kelihatan dasar screen saya ini? Kelihatan? Oh, kelihatan. Oke. Untuk CPL Prodi itu ini hampir sama kayak bahasa pemrograman ya, cuma ketambahan yang K9 yaitu mampu melaksanakan perancangan peralatan elektronik. Jadi diharapkan tujuan akhir di mata kuliah microcontroller ini memang hasil akhirnya biasanya kalian disuruh membuat prototipe ya alat elektronik yang nanti mungkin terdiri dari inputan, kemudian nanti proses, sama output bisa didisplaykan di LCD atau OLED, ya, atau akan di link yang menggunakan IoT. Kemudian CPMK yang dibebankan di mata kuliah ini ada 7 CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah yang nanti punya kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Yang pertama nanti mampu menjelaskan dasar-dasar microcontroller dan Arduino. Kemudian yang CPMK kedua mampu menerapkan tipe data, ya, operator, penanganan kondisi, array. Ini juga kemarin sudah sedikit sampaikan di bahasa C ya. Coba nanti kita terapkan di microcontroller itu seperti apa ini. Tipe datanya, walaupun secara garis besarnya sama ya. Tipe data char, integer, float, ya. Kemudian operator ada plus, minus, kali, bagi, ya. Kemudian ada operator logika yang ada di fungsi if itu. Kemudian ada perulangan ya, menggunakan while atau for ya, sama array. Kemudian CPMK yang 3 mampu mengaplikasikan konsep masukan analog ya. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan konsep masukan digital. Yang kelima, mengaplikasikan konsep outputan. Kemudian yang keenam, mampu mengaplikasikan display ya. Outputnya didisplaykan di LCD dan OLED ya. Kemudian mampu memahami konsep IoT, Internet of Things ya. Untuk sementara ini perangkatnya belum komplit yang IoT untuk pembelajaran terakhir ya. Semoga nanti waktu di akhir bisa kita penuhi sebagai bahan prakteknya. Karena tapi kalau seumpama tidak memungkinkan karena terkendala kan kita punya ini ya untuk pembelian habis pakai. Kalau seumpama terhabis ya nanti kita simulasikan ya. Kita membuat software lewat aplikasi software, nanti kita coding, kita aplikasikan ya. Oke, deskripsi ini belum saya ubah, ini masih pemrograman ini. Oke, kita bahas kajiannya. Bahan kajian ini tadi sampaikan dari 1 sampai 8 ya, sama hasilnya. Jadi pengenalan target kita di awal ini yaitu pengenalan microcontroller ya, dan Arduino. Kemudian yang kedua pertemuan berikutnya ada mungkin satu ini nanti kalau waktunya masih nyandak saya sampaikan juga instalasi kebutuhan software dan hardware kita untuk pemrograman Arduino. Kemudian yang keempat tipe data operator, yang ketiga ya tipe data operator, menangani kondisi dan perulangan array, dan tadi sampai IoT tadi. Untuk penilaian, bobot penilaian saya kasih dari tiap materi. Tiap materi itu ada bobotnya. Cuma saya ingin karena diri prodi belum ada ini ya kriteria penilaian, maka saya ambil ada 3 poin penilaian. 3 poin penilaian saya ambil dari penilaiannya nanti saya ambil dari ini poin 3 yaitu 1 dari penguasaan materinya, kemudian yang kedua tugas, kemudian yang keempat presensi. Supaya porsi kalian
apa istilahnya menjalankan mengikuti perkuliahan ini tertib ya. 3 poin itu menjadi apa pertimbangan untuk penilaian. Kalau dari materi nanti di pembuktiannya dari UTS sama UAS yang saya buat porsinya 60%. Ya 60% itu kalau dikonversi menjadi nilai huruf itu B ya. Kemudian yang untuk tugas karena menilik dari beberapa pembelajaran saya sebelumnya semester 1 dan semester 2 tiada pertemuan tanpa tugas ya. Jadi tugasnya ya buat porsi 20% juga, kemudian yang presensi jadi supaya ada apa istilahnya reward bagi teman-teman yang rajin berangkat gitu ya. Maka porsi untuk presensi saya juga buat 20%. Ya. Kalau semuanya 100 ya berarti kalian bisa mendapatkan 100 bobot selapis. Ya. Semoga sesuai harapan di awal ya. Oke, itu tentang bobot penilaian. Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut ke materi pengenalan microcontroller tentang RPS yang akan kita pelajari. Nanti sifatnya mata kuliah ini teori nanti saya sampaikan untuk penjelasan coding dan simulasinya ya. Sedangkan nanti untuk praktikum kalian praktekkan waktu apa yang ada di teori. Jadi waktu teori kita bahas codingnya, kalian mengcoding dan nanti di praktikumnya saya pengalaman mengajar coding dari kemarin semester 2 ya. Saya kira untuk tugas itu banyak sekali yang baik tugas maupun ini yang masih mengandalkan dari bantuan dari temannya. Jadi saya harap semester ini kalian berubah lebih baik. Caranya bagaimana? Saya wajibkan untuk membuat laporan per kegiatan ya. Jadi nanti apa yang kalian tulis, kalian tulis di buku ya, kayak di laporan praktikum mata kuliah lain ya. Kan biasanya membuat laporan itu di buku ya. Karena ilmu itu akan lebih mudah dipahami dengan menulis ya. Ada pepatah ikatlah ilmu dengan menulis. Itu memang lebih memudahkan bagi otak untuk mengerti atau memahami apa yang ditulis ya, ketimbang dengan kita hanya mendengarkan. Tapi juga kemampuan tiap orang kan beda-beda. Ada yang hanya menyimak langsung hafal juga ada. Tapi untuk memudahkan kita coba kali ini dengan tugasnya selain nanti upload di Siato juga bentuk tulisan di kertas bentuk laporan. Nanti kumpulkan aja kayak buku itu. Kalau seumpama bukunya kok banyak ya nanti bisa kalau mau digabung tiap mata kuliah digabung dari lebih dari satu mata kuliah silakan. Saya paling satu pertemuan cuma 1 lembar karena coding mikro itu tidak begitu banyak ya. Kecuali nanti kalau di akhir-akhir ya ada combine berapa sensor kemudian proses ada outputnya. Kalau di awal-awal paling ya 1 halaman sudah cukup 1 pertemuan. Oke, begitu apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ya. Kita akan mempelajari tentang microcontroller. Dulu pernah di teknologi informasi kalau tidak salah ya. Kita sudah mengenal mikroprosesor ya. Ada sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Bertanya dulu atau tidak silakan yang mau bertanya. Tidak ada yang mengaktifkan video ya. Saya ingin mengetahui, maksudnya kalau di Telegram itu kalau video tampil panda gitu. Ada yang mau nyoba silahkan di on cam. Nanti rekamannya saya upload di YouTube ya. Nanti linknya saya kasihkan di pertemuan pertama. Oke, tidak ada yang mau on cam. Silahkan. Kalau ada yang mau yang on cam. Tidak ada? Tes 1, 2, 3. Ada Pak. Ada. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan tentang materi pengenalan microcontroller dan Al-Fikri, ada mau cambiin Al-Fikri? Hilang. Oke, kita
share screen terkait. Nah, ini materi juga sudah saya sampaikan di ini, di mana? Di Siato ya. Oh iya, ternyata share screen-nya bisa ada muncul di sebelah kanan. Oke. Yang pertama tentang Arduino ya. Sebentar. PT-nya iya. Oke. Ini nggak bisa klik ya. Oke, nggak apa-apa lah. Seadanya, mumpung gratis. Oke, microcontroller ya dengan kode mata kuliah TM3127. Beban SKS-nya tadi sudah saya sampaikan. Ada teori 2 SKS, praktikum 1 SKS. Untuk yang praktikum tadi belum saya sampaikan. Untuk yang praktikum ini kita lakukan nanti di lab B ya, di lab B. Dan nanti waktu praktikum karena kita menggunakan hardware dan teman-teman untuk membiasakan bertanggung jawab apa yang dilakukan. Nanti setiap minjem alat praktikum, kalian tulis namanya, nanti nanggung. Kalau semama ada kerusakan ya konsekuensinya mengganti ya. Contoh kalau yang rusak mikronya ya, karena mikro itu ya lumayan 150-an ya, 150 yang kita pakai. Ya, supaya hati-hati, supaya belajar bertanggung jawab ya. Tapi kalau seumpama ingin ganti satu alat prakteknya ingin berbarengan 2 orang ya silakan ya. Tapi sudah kita coba fasilitasi 1 mahasiswa 1 praganya dan 1 komputernya. Oh ya, nanti kalau teman-teman ada yang mau pakai laptopnya sendiri dipersilahkan ya. Karena kelihatannya yang semester berapa 3 ini ada kalau jumlahnya sekitar hampir 70-an ya. Untuk 70 dan peraganya nanti kan dibuat per kelompok, hanya dipakai kelompoknya dibatasi hanya 4. Maka nanti pada kapasitas komputer di lab B itu hanya 16 ya. Maka bagi teman-teman yang pakai menggunakan laptop silakan yang punya laptop silakan dipakai ya. Toh itu pun nanti manfaatnya kan untuk kalian karena tugas karya tulis ilmiah ini saya lihat di angkatan berapa ini 2020 ya. Itu kebanyakan hampir 100% menggunakan mikro ya. Maka dengan kalian belajar mikro mungkin kalau menggunakan laptop sendiri kan malah enak, punya histori di sana dan nanti tinggal dikembangkan. Ya. Tapi kalau enggak ada yang bagi yang tidak pakai laptop jangan minder ya. Semua kita validasi dari fasilitas yang ada di kampus. Oke, pertama kali tadi saya enggak bisa pakai slide biar kelihatan. Oke, apa itu sebelum kita ke microcontroller ya, mungkin kita nge-refresh kembali apa yang di pertemuan di semester 1 kemarin waktu teknologi informasi ya, tentang mikroprosesor ya. Mikroprosesor lebih kenal dengan nama Central Processing Unit itu atau prosesor ya, mikroprosesor atau apa namanya CPU ya kalau di dalam istilah Central Processing Unit ya. Rangkaian integrasi terdiri dari IC ya sebagai unit mesin pengolah yang bekerja melakukan fungsi pokok komputerisasi atau komputasi, aritmetik dan logika. Maka kemarin disampaikan bahwa di komponen dari CPU ada ALU, arithmetic logic dan control unit. Kemudian sistem mikroprosesor dibangun dari komponen utama yaitu mikroprosesor itu sendiri atau CPU, kemudian ditambahkan tambahan lain yaitu ada unit memori, ada unit masukan keluaran IO-nya, kemudian untuk menjalankan dan mengeksekusi program yang diberikan. Kemarin sudah kita coba block diagram dari mikroprosesor, ada input dan kita pakai kemarin sampai dengan waktu kita pakai untuk pemrograman maupun menggambar teknik gitu ya. Analogi sederhana ya dari ini inputan, kemudian ada unit IO, ada CPU, memori, ada
data bus, ada clock dari CPU sama peralatan outputnya. Jadi ada CPU itu sendiri di dalam mikroprosesor. Tugas utamanya ya sebagai pusat pengelola data, pengendali sistem, ya, yang merupakan komponen utama dalam sistem mikroprosesor. Kemudian ada unit memori, ya, main memori di sini. Kemarin sudah sampaikan ada di unit memori itu ada RAM dan ROM. RAM itu yang biasanya menggunakan kapasitas memorinya yang identik dengan besar kecilnya yang untuk mensupport kinerja atau kecepatan dari prosesor. Yang satunya giga, kalau sekarang ya mungkin gigabyte berapa ya, berapa giga. Kalau yang ROM yang kemarin identik ke ini memori yang ada di BIOS motherboard ya. BIOS motherboard. Oke, kita lanjut dengan review saja. Semoga masih ingat ya. Ada unit input output ya. Kalau di motherboard kemarin masuk ke input output itu di port ya, port motherboard ya. Jadi kalau yang keyboard mouse itu yang bisa PS2 atau USB ya. Kemudian ada yang untuk output ke layar itu bisa menggunakan VGA atau HDMI dan sebagainya ya. Itu unit input dan output. Kemudian VGA jika masuk ke dia sebagai output untuk display ke luar ya. Sebagai penghubung peralatan masukan dan keluaran di CPU. Jadi interface pemasukan atau yang menjembatani antara pengguna komputer dengan komputer itu sendiri itu yaitu perangkat input outputnya. Kemudian clock ya, clock ini berapa clock kecepatan dari CPU. Ya, ini menandakan semakin besar clocknya maka semakin proses dari prosesor akan semakin besar, semakin cepat. Ya. Kemudian ada peralatan input itu yang tadi yang masuk ke unit inputnya, unit I-nya, ini macam-macam ya, keyboard, mouse dan sebagainya, scanner, kamera, modem. Ya. Kemudian ada peralatan output ya, baik itu display, monitor, printer, plotter dan sebagainya. Baru sudah disampaikan di dan perangkat keras sudah hampir semuanya ya dibahas walaupun tidak begitu mendalam ya sekilas. Kemudian ada data bus ya, data bus yang di sini yang mengomunikasikan atau jalur atau kemarin sering disebut FSB ya. Front side bus itu kerjanya di kecepatan berapa. Itu yang menentukan nanti. Tidak boleh antara memori dan CPU busnya berbeda. Dia nanti tidak mau berkomunikasi. Kemudian bus alamat ya, setiap setiap hardware atau semua komponen yang ada yang terhubung ke motherboard itu memiliki addressnya sendiri ya, sebagai untuk alamat dan pengalamatan di komunikasi yang ada di mikroprosesor. Mungkin secara hardware ya kemarin ada di perangkat keras kita pelajari, ada yang address busnya menggunakan PCI, ada PCI Express dan sebagainya seperti itu. Oke, sekarang apa itu microcontroller ya? Kalau mikroprosesor tadi terpisah ya, walaupun nanti tergabung dalam satu kesatuan minimum sistemnya. Sekarang microcontroller apa? Disebut microcontroller itu karena di dalamnya ya, komponen chip ini itu ada analog digital converternya, ada mikroprosesornya ya. Walaupun tidak sekencang yang ada di mikroprosesor PC ya. Kemudian nanti ada RAM-nya, memorinya berapa. Ada program memori ya, flash memorinya. Kemudian bisa untuk perbedaan ini ada istilah UP, bukan U itu mikro ya. Mikroprosesor untuk menyebut untuk yang PC itu, sedangkan UC ini untuk menyebut microcontroller. Perbedaan yang mungkin dari ini ya paket ya, kalau di microcontroller itu sudah kemas dalam sebuah minimum system kalau sekarang ya. Jadi antara CPU, memorinya ya, yang read only sama read to write memory sama serial interface,
ada timer, ada input output port. Ya. Maka nanti di setiap mikro biasanya ada yang berfungsi sebagai inputan, ada sebagai output. Nah, terus kita deklarasikan. Ada juga satu pin yang bisa sebagai input maupun output. Inputnya juga bisa macam-macam. Nanti ada yang inputnya menangani data analog pegangan, maka nanti konversi ada namanya ini input output digital ADC itu, analog digital converter ya. Biasanya hampir setiap mikro ada, walaupun mungkin terbatas jumlahnya ya. Kemudian nanti ada yang blok yang digunakan untuk pengaturan khusus yang dipakai untuk output saja, yang tipenya digital ya. Low hex ya, yang menggunakan logic low maupun high. Oke, kalau kita artikan microcontroller dari Wikipedia apa? Microcontroller adalah something abbreviated ya, micro C atau disebut ini micro C atau UC atau CU ya. Microcontroller unit maksudnya. Is small computer on a single integrated circuit ya, containing processor core, memory and programmable input output peripheral. Jadi dengan mikro ini kita bisa mengontrol ya, membuat programnya sesuai apa yang kita butuhkan ya. Maka lebih walaupun komputer PC pun bisa ya, jadi kita membuat coding mau apa ya, kayak kemarin di pemrograman maupun di perangkat keras yang untuk setelah UTS itu. Tapi kalau fokus microcontroller ini untuk berinteraksi dengan hardware ya. Kalau kemarin yang aplikasi itu komunikasi untuk membuat sebuah sistem informasi ya. Kayak di Atto itu membuat sebuah sistem informasi. Kalau microcontroller ini lebih cenderung untuk komunikasi dengan hardware. Nanti bisa mikro, bisa sensor yang menyadap lingkungan fisik sekitar. Yang mungkin nanti aplikasinya bisa dikombin atau diterapkan menggunakan IoT. Ya. Oke, kalau diterjemahkan bebas dari Wikipedia tadi, pengertian ini bisa dikatakan bahwa microcontroller adalah sebuah komputer ya, merupakan komputer yang berukuran mikro ya, sangat kecil dalam satu chip IC, integrated circuit ya. Kan terdiri dari di sana sudah ada prosesornya, memori dan antarmuka yang bisa diprogram, ya, dikasih perintah. Ya mungkin sederhananya ya kayak ini ya mungkin sudah sering kalian dengar ada pemanfaatan AI, artificial intelligence yang dikombin dengan robot ini ya. Itu pemanfaatnya ya menggunakan sederhananya ya menggunakan ini. Apa Pak? Sebentar ya. Oke. Dari pikir perjanjian. Perjanjian sebenarnya dari perjanjian. Siapa lagi lo punya ini? Pasti bahas apa itu? Pas apa itu? Ayo, kan perjanjian sama apa? Ini nunggu jadwal sendiri. Jadwal ini. Nah itu namanya jadwal ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Oh ya, terjemahannya dari Wikipedia ya. Microcontroller. Jadi sebuah komputer mikro ya, karena di dalam IC atau chip microcontroller terdiri ada CPU, ada komplit ya, di sana ada CPU, memori, I/O ya. Kemudian input output juga sering disebut dengan GPIO. GPIO atau sering disebut dengan General Purpose Input Output Pin ya. Jadi nanti di sana komunikasinya mau dipakai untuk input maupun output ya menggunakan pin-pin yang ada di sana. Ya pin-pin itu bisa kita program sesuai input dan output sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pakai ya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi pengertian microcontroller seperti itu. Oke. Ya, microcontroller biasanya dikemas dalam sebuah minimum system ya, sering dipakai oleh para pelajar ya, yang ingin mempelajari microcontroller. Untuk lebih simpelnya, kita bisa menggunakan tipe namanya Arduino ya.
Arduino ini merupakan kata yang berasal dari kata Italia, diartikan sebagai teman yang berani. Ya. Arti kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Dikembangkan oleh sebuah tim yang beranggotakan ya dari berbagai belahan dunia, diantaranya ada yang dari Italia, Swedia, ada USA Italia, ada US ya. Ini mengkombin ya, bergabung dalam sebuah untuk menemukan bagaimana cara atau memudahkan dalam mempelajari microcontroller. Ini bisa diakses di sebentar. Ini bisa diakses, saya coba screen saja. Informasi tersebut bisa diakses di ini buat microcontroller. Ini di Arduino CC ya. Coba kita buka Arduino di playground Arduino CC. Ini people group and site ya. Nah, ini beberapa orang yang ini dari situs resmi Arduino ini. Ada David Danzi dari Itali, David Quartiles ya, dari Swedia, Tom Ihul dan sebagainya. Nah, ini website resmi dari Arduino. Konsep saya kira untuk pembelajaran kali ini memang bagaimana memerdekakan kalian dalam belajar ya. Banyak situs yang situs atau tutorial itu yang bisa kalian pakai untuk mengembangkan istilahnya kemampuan kalian atau memudahkan untuk mempelajari tentang microcontroller ini khususnya menggunakan Arduino. Oke, kita lanjut ke materinya tadi. Oke, untuk tipe-tipe dari Arduino sendiri, jenis dari Arduino, yang pertama kita pilihan yang paling besar kapasitas dari memori plus memorinya, yaitu ada Arduino Mega 2560. Walaupun nanti selain saya sampaikan masih banyak ya, cuma biasanya ketersediaan kita nyari di Indonesia ya. Ada Arduino Mega 2560 ya. Ini yang gambarnya seperti ini. Di dalamnya ini kalau dilihat bisa kalian cari di datasheet nih, datasheet Arduino Mega 25. Ada yang kenal datasheet tak? Kayak nanti ada yang tidak kenal. Datasheet itu apa? Ada. Apa itu datasheet? Siapa yang ada di sini? Supri? Kenal datasheet tidak, Supri? Mana ada yang listening? Siapa yang listening ini? Ini ketahuan listening semuanya. Apa nih yang cewek dan cewek? Alifah mana Alifah? Alifah ada? Ada Pak. Ada. Tahu pernah nih di mata kuliah apa yang kira-kira untuk melihat datasheet-nya gitu? Pernah enggak? Apa datasheet itu? Apa ya benar? Informasi teknis tentang komponen yang beredar ya, itu namanya datasheet. Biasanya yang mengeluarkan produsennya. Ya contoh kalau kita bahas tentang Arduino ya berarti yang mengeluarkan datasheet-nya dari Arduino CC tadi ya. Bisa kalian cari di Google banyak itu datasheet Arduino yang kalian pakai. Nanti akan tertera spesifikasi teknis tentang komponen yang sedang kalian cari atau sedang kalian pakai ya. Sebentar saya search dulu lagi. Di sampai mana tadi? Arduino Mega ya. Arduino Mega 2560. Di Arduino ini kelihatan enggak ya kalian? Sebentar saya geserkan. Arduino Mega 2560 ini mikrokontrolernya menggunakan Atmega sesuai dengan namanya ya, Atmega 2560. Tegangan operasinya ya supaya dia beroperasi ya, bisa berjalan itu 5 volt. Sedangkan tegangan input ya nanti masuk ke sini itu bisa antara 7 sampai dengan 12.
atau limitnya minimal 6, maksimalnya 20. Tidak boleh kurang dari 6, tidak boleh lebih dari 20. Ya. Jadi kalau punya sumber, contoh, biasanya kalau kita praktikum nanti kan menggunakan, kita hubungkan di sini dengan port USB tipe B ya. Nanti ke komputer nih, pakai port USB itu. Kalau di port USB kan biasanya 5 volt sudah masuk sana. 5 volt sama 12 volt ya. Ada nanti tinggal dibagi di sini. Ya di sini ada regulator. Oh, kalau kalian nanti ingin menyuplai di sini tanpa menggunakan USB ya nanti Anda bisa ngasih dengan V-in. Di sini ada pinnya, ada V-in bisa masuk sini, nanti groundnya tinggal di groundingnya. Tapi tadi maksimal minimal 6, di bawah 6 tidak boleh, atau maksimal 20. Kemudian ada pin digital untuk input output. Kita ada 54, ini memang besar untuk yang Atmega 256. Ini akan 54, 15 yang artinya untuk pulse width mode. Ya, pulse width mode. Kita Eksan, ada yang mau tanya? Mic-nya dulu, Eksan. Ya, sabar Pak. Oke, sampai mana tadi? Oke, Arduino Atmega 256. Kemudian pin analog inputnya ada 16 ya. Kemudian arus DC per pinnya, arusnya dia ngalir dari pin yang bisa diatur itu ada 40 miliampere. Kemudian DC untuk pin 3,3. Jadi outputnya di sini ada 5 volt sama 3,3 volt. Ya, jadi bisa kalian pakai kebutuhan. Contoh kayak kebutuhan OLED itu 3,3. Kalau supply dayanya bisa kalian ambil dari pin di sini. Kemudian flash memory ini yang penting ya. Flash memory dia hanya bisa menyimpan codingnya kalau coding dan library ya. Jadi di flash memory itu untuk library-nya sama codingnya hanya terbatas maksimal. Kalau 256 kilobyte ini sudah besar ya, sudah banyak istilahnya. Ketimbang nanti yang dari nano maupun yang umum. Orang siapa ya? Tolong di-off-kan dulu yang tidak ingin bertanya supaya yang lain siapa nih kira-kira nih? Suaranya siapa? Oh, Tiago. Tiago bisa dengar saya? Mic-nya di-off-kan dulu, di-mute dulu, di-mute. Ya. Oke, kita lanjut. Ini seri Arduino yang pertama, Mega 2560. Kemudian ada seri kedua, ada Arduino Leonardo ini. Ini menggunakan Atmega 25U4 ya. Tegangan operasinya sama ya. Input limitnya juga sama. Kemudian yang berbeda itu biasanya jumlah pin ya. Pin digitalnya tadi kalau tadi 54 ya, ini hanya 20. Kemudian 7 diantaranya pin PWM. Pin analog inputnya ada 12. Ya, kemudian DC-nya ini yang bersama ini DCIO sama DC 3,3-nya 50 mA. Flash memorinya kalau tadi 256 kilobyte, kalau yang Leonardo dan ke bawah nanti ada Nano, ada Uno itu sama, hanya 32 kilobyte. Ya nanti kalau kita ingin coding, ingin kita upload ke ini ke Micro, itu nanti biasanya tiap coding atau kita kompilasi ya, compile kayak di kemarin waktu kita gunakan bahasa C yang waktu dev itu kan harus di-compile dulu. Ya, waktu di-compile nanti akan kita gunakan program Arduino. Nanti caranya bagaimana nanti saya kasih step-stepnya ya. Itu nanti waktu kita compile itu ada berapa memori ROM atau yang sudah kira-kira codingnya itu nanti makan memori berapa. Itu sudah dari mikro yang kita gunakan. Ya. Sudah ada keterangannya. Oke, sekarang yang nano ya. Memang nano bentuknya kecil seperti ini ya. Kecil. Menggunakan microcontroller bisa Atmega 16B ya atau Atmega 32B tergantung produsennya. Produsennya banyak ya.
Kalau dulu masih didominan oleh Eropa, Italia dia. Sekarang banyak sekali yang dari buatan Cina ya. Lebih murah harganya, ya cuma mungkin dari ketahanannya nanti akan berbeda dengan yang dari Italia itu. Ada yang made in Italia biasanya lebih mahal harganya. Maka kadang kalau kita sebut di apa namanya e-commerce ya, e-commerce dengan kita sebut ketik sama nanti harganya beda-beda. Karena beda-beda itu karena itu jadi bahan yang digunakan ya. Oke, di Arduino Nano ini hanya terbatas pin digitalnya 14 ya. Dengan pin analognya 8, lumayan lah analog 8 itu bisa macam-macam untuk sensor yang jenisnya untuk apa. Kemudian ada pin 14 pin ya, 6 diantaranya untuk pin PWM. Jadi nanti bisa mengeluarkan ini ngatur apakah pulsnya mau duty cycle-nya berapa. Kemudian flash memorinya sama dengan yang tadi Leonardo yaitu 32 KB ya. Dan dia digunakan untuk bootloadernya 4 KB. Jadi yang tersisa berapa ini? Tinggal 28 ya, 28 KB ya. Karena bootloadernya dipakai untuk 4 KB dipakai untuk bootloader. Oke, ya nanti kan yang kita pakai ini jenis yang keempat ini. Arduino Uno ya. Arduino Uno spesifikasinya mikrokontrolnya atau chip mikronya itu menggunakan Atmega 328B ya. Dengan tegangan operasi sama 5 volt, input dan limitnya sama. Kemudian yang berbeda itu pin digitalnya itu hanya 14, 6 bisa dipakai untuk PWM, pin analognya 6, kemudian harus disable ininya 50, plus memorinya sama dengan yang nano yaitu 32 GB. Aslinya tergantung, jadi kalau kalian memilih mikro yang mana, satu pertimbangannya itu, yaitu jumlah pin mana yang digital, mana yang analog ya. Nanti yang dukung PWM berapa, kebutuhannya harus dihitung. Oh kalian ingin apa? Kemudian nanti berdasarkan dari kapasitas memorinya, kalian harus mempertimbangkan, oh coding saya itu kira-kira banyak atau tidak ya. Nanti akan mempengaruhi karena jangan sampai waktu kita rencanakan di awal seharusnya segini, waktu ternyata waktu jalan itu lebih kompleks, maka harus kalian mengganti mikronya. Ada juga microcontroller selain ini ada juga yang ini apa? Coba kita lihat di Arduino ya. Ini ada online apa ini? Di Arduino itu ada kayak pelatihan gitu ya. Education-nya. Jadi kalian bisa menggunakan sertifikasi internasional ya Arduino. Ya. Kalian bisa mendata di linknya di sana. Arduino, bentar ada ya. Ini Arduino, ini education. Kalau kelihatan ya browser saya, kelihatan? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Di sini Arduino di home apa istilah berandanya. Ini ada profesional, ada question ya. Kemudian tipe-tipenya juga banyak sekali. Ya, coba kita menilik ya harganya yang Uno Rev ini yang nanti kita pakai. Kalau dari bentuknya sih agak beda karena ini resmi dari Made in Italy kalau dibungkusnya itu. Ya seperti ini. Nah, ini. Tadi saya bilang bahwa untuk Arduino Nano itu ada berapa? 14 pin digital sama 8. Berarti totalnya berapa itu? 14 tambah 8 itu ada 22 ya. 22 pin. Yang dipakai digital 14, 6 diantara untuk PWM dan 8 input untuk analog. 8 input analog di yang sini. Ini A1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7, 8-nya ada di analognya mana? RF-nya. Nah, ini sama tegangan ini ya. Kemudian yang digitalnya, kalau jumlah printnya ada berapa ini? 13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pin nomor sama ini sebutan untuk analog beda. Mana analog yang satu mana? Ternyata hanya 8 ya ini ya. Kalau dari gambarnya ini dari
yang Arduino Uno-nya dari websitenya yang dikeluarkan itu hanya sampai 5 ya. Oh 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 0-nya itu. Jadi cuma 6. Kemudian yang digital itu dari 13 ya. 13. Kalau tadi berapa? 14. Nah, 13 yang di sini. Yang dari ini. Nanti yang ini yang ada simbol apa ini? Tak terhingga apa ini? Simbol. Ya, ini artinya pin yang nanti bisa kalian pakai untuk PWM. Ya, PWM itu apa? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Plus buat model. Walaupun kemarin di semester 1 sudah coba disampaikan ya. Jadi ngatur pulsa ini ya. Bisa 100% itu berarti terus kemudian nanti ada porsi antara low sama high-nya itu berapa persen. Yang ada gambar ini, gambar strip ini. Dan tak terhingga ini pin yang digunakan untuk PWM. Kalau selain itu hanya digital saja ini, kayak 13, 12, 8. Jadi artinya digital apa ya? Kalau tidak low ya high, atau dia mengeluarkan hanya 0 volt atau 5 volt. Jadi TX-series untuk komunikasi, ya untuk serial juga bisa, atau komunikasi dengan hardware lain. Ya. Ini ada mikronya, microcontrollernya, Atmega 3547. Ya, ini seri Atmeganya yang bawah ini. Atmega 328P. Ya. Kemudian di sini juga karena tadi inputan tegangannya kan ring ya, dari berapa tadi 7 sampai dengan 12. Atau minimal 6, maksimal 20. Di sini ada regulator ini, regulator mengubah tegangannya menjadi 5 volt untuk tenaga kerja. Jadi di input antara 7 sampai 12 dia bisa bekerja karena ada regulatornya. Kemudian di sini ada juga osilator ya, pembangkit frekuensi. Jadi nanti kalau kita main menggunakan frekuensi ini bisa. Cuma terbatasnya tadi berapa deh? Sebentar, ada spesifikasi frekuensinya, kecepatan waktunya 16 MHz ya. Yang dari osilator itu 16 MHz. Oke, bentuknya seperti ini ya. Mungkin ada yang sudah terbiasa dengan mikro, mungkin yang dulu pakai elektro mungkin sudah disampaikan ya, yang dulu SMA-nya STM elektro. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita pelajari dari awal. Nanti bagi yang sudah paham bisa mandu temannya yang belum paham. Oke, itu tentang hardware-nya. Ya, hardware-nya kita butuh Arduino Uno. Selain kalau kalian harus bisa gambar ini ya, berpikir ke depan. Oh, kira-kira mulai dari sekarang kalian punya gambar untuk membuat tugas akhir apa gitu ya. Supaya nanti kita rencanakan dari mungkin semester 3 ini ya. Oh, kira-kira besok saya ingin buat seperti ini. Kalau supaya ingin ada gambaran, ya mainlah ke perpus ya. Banyak judul di sana. Kalian ingin kelihatannya saya fokus atau lebih interest ke alat laboratorium atau alat diagnostik ya. Cari judul-judul yang kaitannya dengan itu. Atau ada yang interest ke radiologi ya. Silakan cari. Nanti kebutuhannya apa, minimal dicicil satu-satu ya. Saya harap tidak proyek akhir ini menjadi ini ya, menjadi sudah kalian pikirkan dari sedini mungkin ya, supaya nanti kalian lulus juga tepat waktu. Karena nanti untuk kegiatan 5-6 itu sudah banyak kegiatan, baik perkuliahan di lapangan ya, di perusahaan selama 3 bulan itu, sama di rumah sakit selama 2 bulan. Jadi minimal ya sudah ada gambaran dulu supaya nanti waktu kesibukan kalian praktek di luar itu masih istilahnya masih bisa terencana dengan baik. Oke, kita lanjutkan cara mengoperasikan Arduino ini. Ya. Langkah awal sebelum kalian bisa memakai, tentunya kalian harus memiliki hardware-nya dulu ya. Kalau tidak memiliki hardware-nya, ingin praktek bagaimana? Boleh. Kita menggunakan software ini simulasi. Ya. Banyak sekali software-software yang bisa kalian pakai untuk mempelajari dulu sebelum kalian memilih atau membeli perangkat hardware-nya ya. Ada yang namanya ini Tinkercad ini, Tinkercad. Nah, coba kita pakai Tinkercad. Tinkercad ini
nanti kalian login dulu. Kalau belum punya akun ya daftar, sign up dulu. Nanti kalau sudah, ini diklik desain. Nah, ini ada contoh-contoh desain. Ya, ini buat simulasinya dulu. Contoh apa? Kita membuat new ya, create sirkuit ya. Kode blok boleh, kalau kita ingin 3 dimensi juga ada. Kita sirkuit yang mikro. Ya nanti akan diarahkan. Ini kalau ini harus online ya, harus online. Tapi kalau tidak ingin online bagaimana Pak? Silahkan pakai Proteus yang kemarin di menggambar teknik itu di pertemuan sampai dengan UTS. Bisa kalian pakai lagi. Ya. Kemarin juga ada pertemuan keberapa kalau tidak salah itu ya, ke-7 atau ke-6 itu. Kita membuat simulasi menggunakan coding mikro ya, yang menggunakan Arduino itu sudah kita pakai itu kemarin. Ya tinggal dikembangkan aja. Nah di sini juga bisa. Jadi kalau kemarin di Proteus itu kita hanya berfokus ke desain wiringnya ya, dan nanti memakai hex dari coding yang telah kita buat lewat Arduino, kita masukkan, dikompil dulu, masukkan ke propertiesnya Arduino. Kalau di sini langsung bisa membuat ya. Jadi contoh ini ada Arduino apa ya? Arduino Uno R3. Ini ada ini tinggal geret aja. Nah, tinggal di sini. Kemudian nanti codingnya seperti apa? Nah, tinggal di code ini. Codingnya tinggal ditulis. Ada yang sistem mau blok ya, constant, forever, the white, ini strukturnya. Atau ingin coding, teks saja. Codingnya saja nanti ya di sini. Dia ada di void setup ya, untuk pemetaan mana pin yang harus output atau input. Dan nanti untuk loopingnya ada di void loop. Ya. Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut. Itu program simulasinya. Jadi tidak alasan tidak belajar, ya, tidak mau nyoba karena banyak sekali tools. Walaupun ini maksudnya gini ya, maksudnya tidak selengkap yang ini kita pakai ya. Maksudnya contoh nanti ada beberapa mungkin yang di sini library tidak ada. Karena ini sifatnya gratis ya. Di sini kita tidak bisa nambah. Tidak bisa nambah library yang belum ada di sini. Ada juga kemarin apa ya selain Tinkercad ini. Wimbo kalau tidak salah. Coba cari di YouTube banyak itu, banyak yang coba simulasi menggunakan Arduino online ini. Oke, kalau tidak online silakan buka Proteusnya, ya, contoh Proteus. Proteusnya yang Arduino Uno kemarin sudah kita coba, kalau di lab komputer sudah ya. Nanti kita pindah lab B yang kemarin library-nya sudah saya taruh. Kalian bisa masih buka ini dah, masih bisa buka kuliah sebelumnya lah. Bisa kalian buka lagi yang kemarin di TM ke-7 atau berapa sudah buka. Saya lihatkan, saya lupa. Waktu menggambar tekniknya. TU7. Kuliah menggambar teknik di semester genap. Semester genap. Apa ya? Kemarin praktek apa teori? Saya lupa ini. Menggambar teknik. Kita coba cari prakteknya. Pertemuan ke-7 tentang PCB layout, bukan. Yang ke-6 skematik simulasi. Ya ini di skematik di pertemuan berapa ini? Ke-6 ya, ke-6. Nah, ke-6 ini. Ini kalau teorinya coba dilihat teorinya ke-6. Pertemuan ke-6 apa tadi? Menggambar ya, menggambar teknik. Oh, menggambar teknik kita tidak ada teori ya. Lupaannya sih. Saya lupa. Menggambar teknik. Tidak ada teorinya. Berarti pertemuan ke-6. Silakan di download file ini. Docs-nya. Docs-nya pertemuan coba kita open. Nah, kemarin mengenai nih. Kita coba belajar ini Arduino. Buat skate coding di aplikasi Arduino. Nah, ini kemudian kita compile kemarin. Kita kopikan ke properties dari Arduino. Oke, itu ya. Review kembali. Nanti akan kita pakai. Kalau semua tidak ingin online. Yang tidak ingin online, terbatas ininya. Kita
kita gunakan Proteus. Walaupun tidak semua ada ya, tidak semua ada. Oke, sebentar. Terus, udah dibuat ya. Ini ya, woi. Apa meneh? Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi ya? Sampai mana? Lupa saya. Aduh, sampai mana? Proteus tadi ya? Ini masih pada on enggak nih? Oke, saya kusnudon aja, kalian mengikuti ya. Semoga benar ya. Oke. Baru jam 11. Oke, nambah sebentar lagi. Itu ya, tadi kita butuh software apa? Kalau tadi kan untuk simulasinya. Sekarang untuk codingnya, kalau kemarin di lab kan sudah ada programnya ya, Arduino. Silahkan download di ini Arduino CC ini. Silahkan kalian gunakan ini software. Ya, coba diklik software. Diupayakan terupdate ya. Ini update terbaru Arduino-nya, IDE-nya ada 221. Ya. Karena ini sifatnya freeware, maksudnya bebas, ini tidak berbayar, jadi tidak usah khawatir. Kalian pakai semaksimal, kalian update terus tidak masalah. Ya, tidak kayak kemarin yang kayak Dev itu harus berbayar ya, kayak Sublime itu berbayar. Kalau ini gratis free. Silahkan di-download, diunduh sesuai dengan Windows kalian masing-masing. Tidak perlu saya tutorkan ya, bagaimana cara mengunduh, menginstal. Banget nih, perlu tiang. Tidak ya? Tidak Pak ya. Iya Panda. Ini berasa ngomong sendiri saya. Aduh, tes 1, 2, 3. Hah? Tidak perlu? Perlu Pak. Tutor Pak. Oh, tutor. Ya wes. Ditutorin dikit Pak. Oke, tempelin dong ini. Oke, kita pertama kali harus mengetahui sistem kita apa. Cara mengetahui bagaimana? Di Mac this PC, klik kanan, pilih Properties. Kembali ke semester 2 ini. Oke, ini di sini ada Windows-nya apa ya. Kemudian berapa bit. Ini pastikan kalian harus mengetahui ya Windows kalian di PC maupun di laptop kalian itu apa. Kalau sudah dipastikan, silakan unduh sesuai dengan ini, sesuai dengan Windows tipe dari Windows dan bit kalian sendiri. Ini ada download option. Kalau sebelumnya sudah menginstall, tinggal diklik nanti ada muncul, kalau kalian online nanti akan muncul update-nya. Klik di Windows, ini kalau ingin donasi, kalau baru banyak uang ya berkontribusi ya silakan. Tapi kalau baru sulit apalagi habis bayar SPP ya just download saja ya. Just download. Kapasitasnya hanya berapa ini? 137 MB ya. Tidak terlalu besar ya. Nanti kalau sudah tinggal di double klik, tidak ada settingan apapun, tinggal di next jadi nanti ya. Caranya itu. Nanti kalau sudah jadi seperti ini.
Arduino. Ini adalah IDE ini, Arduino IDE ini untuk mengcoding ya, dan untuk mengonekkan kalau di bahasa C kemarin kayak devnya ya. Kalau ini berkaitan mikrokontroller harus mengupload hardware-nya ke mikrokontroller ya. Jadi ini nanti bisa komunikasi langsung ke mikronya. Dia di port berapa. Oke, langkah pertama yaitu kita unduh ya. Saya kasih notepad dulu. Oke, langkah awal untuk bisa gunakan satu punya diupayakan, ini sunnah hukumnya. Sunnah untuk beli mikronya. Mikrocontroller. Bisa menggunakan Uno yang R3 ya. Arduino Uno R3. Kemudian kalau sudah, kita butuh unduh ya, 2 wajib ini hukumnya. Wajib unduh dan install. Unduh dan install Arduino IDE dari situs Arduino CC ya, CCEN yang tadi di software tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau sudah, sekarang kita perlu nanti ini Arduino Uno R3 ini itu kan hardware ya. Hardware kalau kemarin di perangkat keras dan aplikasi komputer itu harus dideteksi dulu oleh Windows-nya. Jadi supaya hardware itu bisa dipakai untuk komunikasi harus diinstal drivernya dulu ya. Install driver. Install driver Arduino Uno R3. Caranya bagaimana? Kalian silakan unduh ya. Di Google cari sebanyak itu. Apa namanya? Untuk driver Arduino Uno-nya itu sebentar saya cari masternya di mana. Ada mikro. Ini ada USB CH340G. Ini adalah driver untuk Arduino Uno-nya. Untuk bisa dideteksi oleh Arduino IDE. Ya. Arduino IDE. Cari aja USB driver CH. Kapasitasnya cuma sedikit. Tidak ada 1 mega. Cuma 134 ya. CH340G. Ya. Coba kita cari di Google. Kita buka Google-nya. Ini. Download. USB CH340G. Nah, untuk RAR. Kalau ingin amannya lebih disarankan lewat macam-macam ya. Bisa menggunakan ini. Cara di kelas robot boleh. Di Arduino English EU itu juga silakan. Jadi pastikan sesuaikan dengan Windows kalian masing-masing. Ya. Windows kalian. Oke, kalau sudah terdownload seperti ini, langkahnya bagaimana? Tinggal double klik aja. Nah, ini yang ada setup, tinggal double klik aja. Tinggal double klik, nanti ada accept for driver installation, yes, gitu ya. Yes. Nah, klik install sudah cukup nanti. Klik install nanti dia gunanya untuk mengenali nanti port mikronya yang nanti akan kita upload coding yang kita buat supaya bisa komunikasi ke mikronya. Tinggal diklik install. Nanti kalau sudah diklik install, bisa dilihat di mikronya. Ini contoh mikronya. Coba saya tutup ya. Saya tutup. Oke, ini contoh. Ada di sini. Nanti ada komunikasi di sini. Kalau kita ingin memilih, jadi langkah pertama sebelum kalian coding dulu juga tidak apa-apa ya. Atau ingin dicoba komunikasinya bagaimana? Kalian bisa perhatikan ini. Tampilan layar saya bisa kelihatan ya? Bisa ya? Bisakah? Bisa. Bisa, Pak. Coba keterangan di bawah ini kalian perhatikan. Di sini nanti muncul bot ya. Bot itu mikrokontroller yang kalian pakai apa. Di POM berapa.
Ya, COM itu port dari Arduino-nya waktu kita hubungkan dengan sebentar saya coba simulasikan. Halo Mbak. Saya nopo. Kompres. Nah, iya, kompres ya. Apple, jenengan buka itu loh, Acrobat di online dulu, Acrobat Reader. Nah, di situ ada biayanya. Bisa pakai per bulan gitu ya. Acrobat Reader, cari di Google. Oke, ini karena Telegram hanya pakai kamera laptop ya. Coba saya open dulu share screen-nya. Stop share. Nah, mana ini? Oke. Nah, ini ada buat Arduino Uno ya, R3 ya. Kemudian nanti kita tadi kan saya perhatikan ya, saya lihatkan tadi di Arduino IDE kan not connect ya, not connect. Nah, coba kita hubungkan yang port ini, port B, USB B, masukkan ke sini. Kemudian ujung dari kabel ini lumayan panjang ini, bisa waktu praktek itu 1,5 meter ya. Visinya yang ada di bawah bisa di lab itu, visinya di bawah. Nanti kalian praktekkan di atas, cukup ini. Nah, kemudian ujung satunya masukkan ke COM dari ini. Bisa cuma 2 ini internet ini. Ya, enggak apa-apa. Oke, ini tandanya sudah nyala, itu berarti sudah terhubung ke ke laptop ya. Coba kita lihat di Arduino IDE-nya apakah sudah terlihat atau belum. Arduino screen aja ya. Arduino mana tadi? Arduino. Ini keterangan kita pilih aja apakah tipenya Arduino Uno ya. Di board mana? COM berapa ya? Di COM berapa? Ini ternyata dia deteksinya, kalau ingin memastikan, coba kita lihat dulu waktu masih ingat ya, di perangkat keras itu, waktu ngecek drivernya sudah connect atau belum. Bisa kita lihat di this PC, ada di manage, yang mana game. Manage, itu, sebentar. Nah, ini ada device manager. Nah, pastikan ini proyektor enggak ya? USB-nya. Nah, ini USB serial CH. Ini driver untuk mikronya CH340. Ada di mana? COM 7. Ya, adanya di COM 7. Maka nanti di Arduino IDE-nya harus kita ubah. Arduino-nya harus on 7. Nah, kita pilih di sini. Nah, kalau sudah dipilih sesuai dia di COM-nya, nanti keterangan di Arduino IDE-nya ada Arduino Uno on COM 7. Ini artinya sudah connect, tinggal nanti kalian upload ini. Ini contoh, kita pilih contoh yang simple flat ya. Ini ada example-nya ya. Untuk sampel untuk menyoba-nyoba ya. Banyak sekali bisa kalian pakai. Nah, ini nanti tinggal di coding. Kemudian sama kayak kemarin kalau kita ingin menjalankan di run itu ya, nah di dev plus ya kemarin, itu kan harus di compile dulu, kalau benar baru dibuat bisa dijalankan. Ini sama, di compile, cek dulu codingnya lewat ini, verify, nanti keterangan ini ada di bawahnya nih. Nah, ini verify akan ngecek satu-satu codingnya apakah ada yang error atau tidak. Kalau tidak ada yang error, nanti dia muncul selesai ini. Kayak kemarin yang kita lakukan di semester 2 kemarin. Ada schedule use, ya, berapa yang telah dipakai, 7% dari space-nya 32 byte. Nah, nanti kalau sudah, di sini ada
keterangannya ini ya. Keterangannya sudah 7% ya. Ini dari maksimumnya adalah 32. Nanti kalau ingin mengupload bagaimana, tinggal diklik. Kalau sudah tidak ada error, bisa kalian upload di sini. Upload ya. Upload di sini. Caranya diklik aja. Kalau dia berhasil komunikasi ya. Ini ada compiling scale ya. Down compiling sudah. Langkah berikutnya dia tetap ngompel ya. Ngompel baru nanti upload. Kalau upload nanti berhasil ya, keterangan ini writing 100%. Waktunya berapa yang dibutuhkan untuk write ke bootloadernya ini. Kemudian ini thank you, ada ucapan. Nah, ini udah coding ini udah masuk ke di sini. Ya. Itu caranya untuk apa istilahnya komunikasi ya, kebutuhan hardware dan software. Jadi untuk coding dan mengupload memang harus lewat ini Arduino IDE. Tapi kalau ingin mencoba simulasi, boleh tadi. Kalau yang simulasi offline boleh menggunakan Proteus. Simulasi online bisa kalian menggunakan Tinkercad tadi ya. Mana tadi? Tinkercad. Nah ini. Tinkercad. Dan ini juga masih gratis ya. Maksudnya kalian tidak perlu bayar ini. Tapi caranya harus online gitu aja. Mencoba-coba dulu nanti sebelum kalian upload juga boleh di sini. Ya cuma terbatas komponennya tidak. Ya, tapi saya kira cukup untuk kita pelajari mikro dalam satu semester menggunakan komponen yang ada dulu di sini. Nanti kalau ingin dikembangkan ya silakan. Jadi ini juga bisa ya contoh apa ya? Kita ingin buat project botnya ada enggak buat bot? Sebentar. Kodenya di-off-kan dulu. Botnya ini adalah resistor push button gitu ya. Tarik aja ke sini. Nah, nanti klik tinggal pin berapa. Nah, seperti ini. Jadi tinggal geret-geret aja. Oh, mau warnanya merah ya. Untuk pin yang berikutnya boleh. Tinggal sama persis kayak di ini. Tinggal nanti diatur garisnya dan sebagainya. Oh, bisa juga nanti untuk ini bukan untuk simulasi. Kalau simulasi saya hanya merekomendasikan yang online sama offline. Jadi yang online kita gunakan yang ini Tinkercad, yang offline gunakan Proteus dengan library yang sesuai yang dibutuhkan. Kemudian nanti yang saya membuat khusus wiring saja, nanti bisa kalian gunakan freezing. Freezing itu apa freezing? Freezing itu simulasi membuat wiring ya, yang ada mikronya. Freezing coba dari mana? Itu cari di GitHub juga ada. Freezing, nah, maksudnya. Freezing mana ya? Saya lupa. Harusnya di mana freezing? Mikro. Oh, ini ada freezing. Seri, ya, cara menjalankan ini tidak perlu instalasi. Kalau ini dia file ini. Jadi langsung dibuka aja freezing. Ini juga open source ya, tidak berbayar. Freezing beta versionnya. Mana ini udah ya, mikronya saya tutup aja. Fokus ke sini. Saya lupa ini. Oke, ini ada skematik. Soalnya hanya USB. Ini skematik. Ini juga menggambar teknik juga bisa pakai ini ya sebenarnya. Ini ada bot. Nah, ini ada bot. Nanti simulasinya contoh ada mikro ya. Cari partnya. Nah, ini ada Arduino Uno. Arduino mana Arduino? Nah, ini ada Uno ya. Nah, tinggal digeret aja di sini. Terus nanti kalau ingin dikasih komponen yang lain silahkan. Ya. Partnya sebentar, pas satunya mana? Inspektor. Skematiknya ini botnya. Sebentar kok hilang tadinya.
Ya, ini berisik. Nanti yang akan kita praktekkan, ya saya akan coba ini. Nanti modul praktikumnya saya coba pakai ini karena ini ada gambar botnya. Jadi nanti kita minim folder ya, semua kita susun di dalam project board. Jadi saya harap nanti waktu praktikum kalian bawa project board kalian. Ya, nanti kita pakai project kalian, ya nanti baru kita gunakan Arduino dan perangkat yang lain dari kampus ya. Oke, saya kira itu. Jadi ada 4 software berarti ya. Ada Arduino IDE, ada Tinkercad, sama Proteus, sama Freezing. Ya. Saya kira itu dulu untuk pengantar mikronya ya. Pengantar mikro. Ya semoga. Oh ya, saya. Sebentar. Untuk yang belum KRS-an, tolong dokumentasinya kalian tunjukkan ikut ini rekaman ini. Nanti kalian tulis sementara ya, karena nanti kalau sebelah KRS nanti saya upload manual. Karena kita butuh untuk manual kalian ikut sebelum KRS itu berapa. Seharusnya ini by system tidak boleh ya, tapi gimana lagi ya. Bagian teman-teman belum KRS-an, nanti kalau ketemu mungkin di pertemuan besok kita luring, itu silakan bukti kalian mengikuti kuliah daring ini, nanti saya tanda tangani. Ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya kah? Dari pertemuan awal, warming up dulu. Sebelum nanti pusing buat coding. Tapi tidak pusing, enak ya. Buat happy ya, membuat coding dari mikro. Ada yang mau bertanya, silakan. Natalia? Enggak ada, Pak. Ada. Tobi? Pak, itu untuk download aplikasinya tadi bisa di-share nggak, Pak? Download apa? Arduino IDE. 137 mega. Lebih besar kalian download film. 137 mega. Kalau enggak ya waktu ke sini tak kasih, silakan. Tak downloadkan sini, bawa flash disk tak kasihkan. Gitu. Besok yang pakai praktikum pakai lab nanti softwarenya sudah saya kopikan. Tinggal kalian ngeklik langkah-langkahnya saja. Ya, ada lagi? Silakan. Tidak ada. Oke, nanti stop recording sudah 1 jam. Oke.